Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafatikur Rahmah, saya dari PAI 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahaskan tentang aplikasi metode pembelajaran Superbrain dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu Superbrain. Superbrain atau Brain-Based Learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang lebih paralel dengan bagaimana otak belajar yang paling baik secara alami dengan didasarkan pada disiplin-disiplin ilmu syarat, biologi, psikologi, pemahaman tentang hubungan antara pembelajaran dan otak kini mengantarkan kepada peran emosi, pola pemaknaan, lingkungan, ritme tubuh, dan sikap, stres, trauma, penilaian, musik, gerakan, gender, dan pengayaan. Yang selanjutnya, kemudian apakah metode pembelajaran Superbrain itu? Jadi metode pembelajaran Superbrain yaitu menjelaskan tentang bagaimana perencana kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua komponen otak, yaitu otak emosional, otak sosial, kemudian ada otak kognitif, terus ada otak kinestetik, dan otak reflektif. Dalam metode pembelajaran Superbrain disebutkan bahwa semua pengetahuan pasti ada manfaatnya. Karena itu, jangan pernah menyesal dengan apa yang pernah kita pelajari atau kita baca, karena suatu saat semua itu. Jadi, pada kesimpulannya, Brain-Based Learning adalah sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Kemudian menjadi sebuah model pembelajaran siswa mengembangkan otaknya untuk memecahkan suatu permasalahan atau mengembangkan suatu informasi yang diperolehnya. Setelah kita membahas tentang Superbrain dan juga metode pembelajaran sedikit, kemudian kita akan menjelaskan tentang aplikasi metode pembelajaran Superbrain dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam metode pembelajaran Superbrain, pendidik sering memberikan soal-soal materi pembelajaran yang memfasilitasi kemampuan berpikir peserta didik dari mulai tahap pengetahuan sampai ke tahap evaluasi. Soal-soal pelajaran dikemas secara efektif dan semenarik mungkin, misalnya melalui praktik, simulasi games, dan sebagainya, agar peserta didik dapat terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam konteks pemberdayaan kompetensi otak siswa. Selain itu, bisa juga dengan melakukan pembelajaran di luar kelas pada saat tertentu. Untuk pembelajaran dalam kelas diiringi dengan musik dengan desain secara cepat sesuai kebutuhan di kelas, serta melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang diselingi dengan permainan-permainan yang menarik. Wah, sangat menarik sekali bukan? Tapi itu bisa menggunakan anggota tubuh untuk merangsang kerja. Misalnya, mata peserta didik digunakan untuk membaca dan mengamati. Tangan peserta didik digunakan untuk bergerak menulis misalnya, kemudian kaki peserta didik bergerak untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran, dan mulut peserta didik aktif bertanya dan diskusi. Metode pembelajaran Superbrain dapat dipraktikkan dan dikembangkan di ruang kelas sekolah kita. Semua itu tergantung pada kemauan dan kemampuan pendidik dalam mereformasi pengembangan baru dunia pendidikan di tataran praktis. Jadi seperti itu pembelajaran kita aplikasi metode pembelajaran Superbrain. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.